konten. Mulai konten itu sebenarnya udah lama banget ya, dari sekitar 7 sampai 8 tahun yang lalu. Konten aku tuh dulu kayak DIY skincare gitu, tapi kalau sekarang aku lebih enjoy di konten makeup, tips-tips makeup kayak gitu. Sekarang ya alhamdulillah udah sekitar 1,3 juta subscriber. Mungkin next bakal mengikuti jejak Kak Dire. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku mau tahu nih Kak, untuk Kak Isvina sama Kak Dire, ketika memulai YouTube itu perjalanannya gimana sih? Kayak misalnya di awal gimana sih kepikiran tiba-tiba mau bikin YouTube Kak? Apakah ada apa yang terjadi kayak bintang jatuh atau bangun siapa? Mungkin mulai dari Kak Isvina dulu. Dulu awal mulanya tuh setelah aku menikah. Jadi aku mulai YouTube itu setelah aku nikah. Pas aku nikah itu aku nggak dibolehin untuk kerja full time di luar. Tapi kan gimana ya, namanya perempuan juga harus tetap berkarya ya. Tujuan awalnya sih waktu itu bukan untuk mencari uang, tapi kayak mengisi waktu luang aja. Karena yang awalnya dulu waktu kuliah apaan aja aku kerjain, tiba-tiba menikah terus nggak boleh keluar tuh rasanya gimana ya. Jadi aku mulai buat video-video lucu-lucuan aja gitu di YouTube, dan ternyata aku suka ya. Terus mulai dijalanin lagi. Kebetulan tuh basic aku ya, dulu tuh aku dari kampung Kak. Jadi aku lahir di kampung ya, dulunya anak kampung gitulah ya. Mungkin secara pengetahuan teknologi juga belum seperti orang-orang di kota. Tapi awal-awal tuh aku malah belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi kayak cuman simpen aja video di YouTube, karena kalau di handphone nanti handphonenya kepenuhan atau gimana. Tapi ternyata setelah beberapa bulan aku lihat-lihat lagi, kok banyak ya yang nonton, kok pada bilang suka ya sama kontennya, dan akhirnya aku terusin sampai aku enjoy di YouTube, dan alhamdulillah bisa jadi sumber penghasilan utama di keluarga aku gitu. Kak Dire? Kalau aku dulu tuh awal-awal konten tuh, awal-awal tuh aku masih di kampung Inggris kan. Dulu teman-teman ada yang tahu kampung Inggris nggak? Jadi aku alumni di kampung Inggris. Nah, cukup lama di kampung Inggris tuh 2 tahun gitu. Aku di sana sekalian ngajar gitu. Tiba-tiba COVID kan, 2020, 2019 kan COVID. Jadi tuh kampung Inggris tuh benar-benar kayak dikit banget yang datang ke sana, dan muridnya juga nggak ada. Dan aku juga kan kalau mau ngajar di sekolah-sekolah juga sekolah tutup gitu. Akhirnya aku pulang lah dari kampung Inggris tuh, aku pulang ke Palembang. Nah di Palembang itulah akhirnya aku mulai coba untuk buka-buka kursusan di rumah gitu. Aku ngajar-ngajar gitu kan. Nah pas ngajar-ngajar tuh aku disuka video-videoin anak murid aku gitu kan. Jadi pas mereka lagi tampil belajar bahasa Inggris gitu kan, jadi aku videoin gitu. Aku share lah di YouTube gitu kan. Nah tiba-tiba sama bapak aku dibeliin tripod, aku dibeliin ring light gitu. Disuruhnya aku untuk coba itu, katanya coba untuk di videoin terus gitu. Akhirnya aku coba lah untuk bikin konten materi-materi pembelajaran, awalnya materi pembelajaran bahasa Inggris gitu. Nah, kok seru ya, kok makin disupport ya sama bapak aku, sama ibu aku dibeliin background yang green screen gitu loh. Nah, gara-gara itulah akhirnya mungkin keluarga yang sangat mendukung ya, mereka yang menyuruh, mereka yang kayak, ayo kamu bikin konten, ayo kamu bisa gitu. Dan mereka juga mau sebenarnya nonton video aku gitu. Jadilah sampai sekarang gitu. Enak kalau keluarga support ya. Ya tadi sempat Kak Isvina sempat ada mention kalau misalnya di awal itu bikinnya DIY ya, terus sekarang terus shifting ke beauty and fashion. Boleh tahu alasannya kenapa, dan juga kayak apa sih triggernya, kayak aduh ini karena kan kadang ada kreator yang ketika shifting konten itu aduh aku takut future dulu dan lain-lain. Coba itu pengalaman, boleh dijelaskan pengalaman itu Kak Isvina. Dulu sebenarnya awal-awal banget tuh kontennya random ya, nggak sekedar kayak DIY. Tahu kan kayak misalnya kayak aku bikin masker putih telur yang aku DIY sendiri gitu. Dulu tuh kayak gitu ya. Terus nanti random lagi aku tiba-tiba bahas tentang apa. Nah di situ aku kayak cari tahu dulu kan, kira-kira views yang paling banyak tuh di mana. Ternyata di DIY skincare itu. Tapi setelah dijalanin, jujur aku sebenarnya agak kurang nyaman sama konten itu, karena pertama banyak hujatannya. Skincare itu kan gak semua orang cocok. Jadi ketika orang ikutin dan dia nggak cocok, dia pasti hujat aku kayak gitu.
nanti ada juga lah orang-orang yang mungkin secara